Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulilladzi ja'ala laila fi nahar khilfatan liman arada ayyadzakara awarda syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adal amanah wa nassahal ummah wa balagha risalah. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sanjung puji syukur kepada Allah Rabb semesta alam yang dengan segala syukur Allah anugerahkan kita bisa beraktivitas pagi hari ini. Dan yang hadir pada subuh ini adalah sesungguhnya dikatakan oleh Nabi Muhammad dalam hadis, saksikanlah orang-orang yang kuat dalam Islam, yaitu orang yang mampu menunaikan sholat isya dan subuhnya berjamaah. Nah, kita hari ini mampu dari rumah berangkat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, itulah dikatakan orang kuat. Ternyata bukan hanya fisik yang besar, tapi setiap langkah kita dari rumah ketika menunaikan sholat itu diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai individu yang kuat. Berderet kapal hendak berlabuh, jaraknya rapat karena diatur datuk. Sungguh berat ceramah habis subuh, yang berat adalah menahan kantuk. Nah, ini yang satu sisi kita habis sahur gitu ya, yang biasanya setelah makan ada proses pencernaan makan di lambung dan biasanya berdampak kepada berkurangnya oksigen dalam otak dan nanti bawaannya ngantuk. Nanti kalau sudah ada yang ngantuk, lempar handuk putih berarti saya segera selesai ya. Kira-kira begitu. Yang kedua, barusan kita diimami oleh Bapak Adi Ketua DKMG. Terus terang tidak banyak masjid yang memiliki Ketua DKM memiliki hafalan yang banyak, suaranya lembut. Barakallah buat Ketua DKM, padahal beliau seorang ASN seorang ASN memiliki hafalan, suaranya bagus. Kalau ibarat dendang, nadanya dendang Melayunya berasa mendayu-dayu gitu, Masya Allah. Kalau banyak ASN yang soleh, banyak ASN pejabat negara yang mengelola negara, kesolehannya sederet dengan Pak Adi gitu ya, dengan Ketua DKM, insya Allah negeri ini yang nama baldatun thayyibatun warabun ghafur insya Allah mampu diwujudkan. Negeri yang gemah ripah roh jinawi subur makmur kerto raharjo. Kenapa? Yang menjadi pengelola negaranya adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab moral kepada Allah. Ngoten nggih? Nah, kalau kata Zaidun MZ, negara ini yang pinter banyak, tapi yang soleh, yang jujur, nah, itu yang agak susah dicari begitu ya. Maka mudah-mudahan lahirlah putra-putri kita dari perumahan Nesu ini juga putra-putri yang soleh-soleh, di antara masuk bapak-bapak yang sekarang mendapat amanah. Semoga kesolehannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, kami dihubungi kemarin untuk sharing, berbagi bagaimana tentang fikih saum, fikih tentang puasa. Meskipun ini sudah sepekan, tapi masih memperkokoh barangkali makna dari puasa, rangkaian hukum-hukum puasa di dalamnya. Pun demikian, saya secara pribadi kalau bab yang membatalkan saum, kemudian dari kapan saum, saya pikir semuanya sudah paham begitu ya.
Tapi saya ingin perkokoh terlebih dahulu. Yang pertama adalah Islam mengajarkan semua syariatnya itu bertahap. Kalau kita fahami, Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu di usia 40 tahun, yang ketika Rasulullah merenungkan bagaimana kondisi negeri saat itu, sehingga bertahanut di Gua Hiro, jamaah yang sudah ibadah haji, yang sudah umroh, biasanya salah satu city tournya adalah melihat Gua Hiro meskipun dari jauh. Tapi ada jamaah yang mohon maaf, dia pingin betul naik ke ketinggian, ke Gua Hiro juga ada begitu ya. Nah, di gua inilah Rasulullah merenungkan kondisi negeri yang sedemikian rupa, dan lahirlah, diturunkanlah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat pertama. Yang di situ lambat laun selama di kota Mekah Allah memberikan syariatnya, hukum berkaitan dengan akidah terlebih dahulu. Belum banyak perintah-perintah yang bersifat syariat. Saum saja diperintahkannya adalah ketika tahun kedua Hijriah. Jadi bukan Islam pertama langsung besok harus puasa, gitu kan. Kemudian minuman khamar diharamkan, harus menutup aurat. Ternyata dalam rentang Rasulullah berdakwah, kita pahami usia 40 tahun Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, dan Rasulullah wafat di usia 63 tahun. Kurang lebih dalam 23 tahun tersebutlah syariat Islam step by step diberikan kewajibannya. Saum diantaranya adalah tahun kedua Hijriah. Di Mekah selama 13 tahun Rasulullah berdakwah dengan sedemikian beratnya perjuangan, sehingga Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Nah, di Madinah tahun kedua, berarti kalau kita pahami Islam sudah berlangsung 15 tahun, barulah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam diturunkan. Faham Bapak Ibu sekalian? Nah, ini menjadi penting bagi kita. Artinya Islam ini, Allah ini mengatur semuanya agar pondasinya kokoh. Ibarat rumah kita, mohon maaf, pasti perumahan kita dibangun dengan, kalau pondasi ada dulu istilahnya batu kali begitu ya. Ada batu kali, dikokohkan semennya seperti apa, bahkan pakai balok cor-coran gitu. Tapi ketika bangunannya membutuhkan 2 lantai, 3 lantai, maka tidak cukup dengan batu kali, tapi ada istilah cakar ayam gitu ya. Bahkan kalau yang sampai bertingkat, mungkin 20 tingkat, perlu pasak bumi sifatnya. Betapa pondasi memiliki hubungan erat dengan ketinggian dari gedung. Maka di sini pun Rasulullah menyampaikan pondasi keislaman selama 13 tahun. Banyak di kota Mekah mendapatkan perintah-perintah Allah berkaitan dengan masalah kekokohan akidah. Ngoten nggih? Nah, ini yang menjadi penting bagi kita. Yang kedua, energi besar. Perintah Allah surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perintah manusia bertakwa, dan yang keduanya melihat apa persiapan hari esok agar kalian menjadi orang bertakwa. Ada perintah takwanya, sedangkan dalam perintah saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada kaitan antara saum dengan takwanya. Sedangkan surat Al-Hasyr yang tadi di awal bacakan, ayat ke-18, ketakwaan ini memerlukan implementasi, memerlukan persiapan, bahkan evaluasi agar kehidupan kita bisa sukses. Nah, mudah-mudahan yang saat ini kita sudah saum, kalau yang usianya sudah lewat dari usia 50, 60, berarti saum Ramadannya sudah lebih dari 45 kali, 45 tahun yang berbeda, karena rentangnya sudah panjang, bukan sesuatu yang susah. Tetapi sungguh mulia, apa hubungan saum dengan takwa? Nah, ini yang menjadi penting bagi kita.
Kalau dimaknai kata saum atau siam secara bahasa, dari kata saum dimaknai dengan ungkapan yang sederhana, bahwa saum berasal dari kata yang soma yang berarti menahan diri. Itu arti kata saum secara bahasanya. Secara lughah, dengan kata soma artinya menahan diri. Meskipun kemarin sempat kita singgung sedikit ya, ada saum secara medis yang kemarin sempat disinggung sedikit pasca kultum malam Sabtu. Ada puasa secara medis, mungkin Bapak Ibu pernah mau medical check up, mau operasi, istilahnya puasa medis tidak boleh makan tapi minum mah boleh, itu kalau puasa medis. Tapi kalau saum Ramadan beda lagi, saum yang secara istilahannya tidak makan, menahan diri makan dan minum serta membatalkan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini poin yang kedua berkaitan dengan makna bagaimana kita saum menahan dirinya tidak semata-mata dari makan, tapi hal-hal yang membatalkan berhubungan diri, hubungan suami istri, kemudian yang di dalamnya juga termasuk hal-hal yang membatalkan secara amal. Bisa jadi kita tidak makan tapi tidak minum, di situnya kita kokoh tidak hubungan suami istri, tapi kalau lisan kita tidak dijaga, tidak ditahan diri, gibah orang, ngomongin orang, panca indera kita tetap berbuat maksiat, sejatinya saum secara istilahannya tidak mendapatkannya. Jadi dia puasa hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, tetapi yang lainnya tidak ditahan, gitu ya. Berucap berkaitan dengan panca indera kita. Tadi kami titik tekannya misalnya, mohon maaf betul, menjaga lisan itu kadang-kadang tanpa kita sadari kepleset ngomongin orang. Pulang dari masjid, sambil jalan ke rumah, kita berdampingan dengan teman kita yang lain. Jeng, tahu nggak Jeng? Ini bukan ngomongin orang Jeng, tapi bener Jeng, itu ngobrol gitu, aib orang diomongin, gitu kan? Nah, itu tidak terasa. Maka kita khawatir sebagaimana yang diungkapkan Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atas. Ada sedemikian banyak, kata Rasulullah, orang yang dia berpuasa tetapi puasa tersebut hanya merasakan lapar dan dahaga semata. Dan kata Allah nggak perlu orang yang ibadahnya seperti itu. Artinya apa? Dia tidak menahan diri aspek-aspek yang lainnya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Maka menjadi penting bagi kita di sini adalah menekankan menjaga saum itu tidak semata-mata dari aspek fisik, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, tapi banyak lisan, panca indera kita, hati kita yang tidak kita jaga. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Ngoten nggih? Nah, itu yang menjadi penting bagi kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kepada beberapa detail tentang saumnya, kalau kita pahami dalam Islam sendiri ada hukum dalam berkaitan puasa, ada yang wajib kita saum Ramadan, begitu, itu wajib, termasuk qadha. Bagi yang mampu nanti, mohon maaf kalau ibu-ibu kan ada haid gitu ya, nah maka ada yang harus ditunaikan saum Ramadan di qadha di bulan yang lainnya. Atau setelah melahirkan ada namanya nifas, itu pun juga harus ditunaikan, kecuali nanti ada sakitnya, dia yang repot sudah sepuh nggak bisa saum, ada dengan namanya fidyah. Tapi al aslinya kan saum Ramadan wajib untuk ditunaikan. Kalaupun tidak ditunaikan
karena ada kendala berarti harus ada qadanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum berbicara masalah syarat wajibnya juga dan syarat syahnya juga, sisi yang lain Allah memberikan sebuah benang merah ketika ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladina min qablikum la'allakum tattaqun, begitu ya. Ada perintah saum dan di sisi yang lainnya Allah menyebutkan secara khusus ada perintah, ada keutamaan untuk ketakwaannya. Dan yang menjadi penekanan kita bersama dari rukun Islam kita yang ada syahadat, sholat, zakat, saum, masing-masing memiliki korelasi, memiliki tolak ukurnya. Kalau orang bersyahadat, tolak ukurnya nanti sampai dia terbebas dari musyrik, dari syirik karena tidak menyekutukan Allah. Sholat, parameter keberhasilannya kata Allah SWT, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat yang ditunaikan dengan sesungguhnya, dengan sebaik-baiknya, insya Allah orang tersebut terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Saum, nah tolak ukurnya adalah ketakwaan, begitu ya. Nah, kenapa ketika saum yang menjadi nilai pentingnya adalah masalah menghasilkan pribadi yang takwa, begitu. Sekali lagi, kenapa yang saum ini outputnya lulusan orang yang saum yang benar menjadi pribadi yang bertakwa. Yang pertama, orang tersebut akan memiliki daya tahan, daya kelola terhadap nafsu. Nah, orang yang bertakwa berarti harus tercermin menjadi individu yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Penting menjadi kita, mohon maaf, orang kalau sedang emosi kira-kira lisannya dikontrolnya mudah atau susah Pak kalau lagi emosi Pak? Susah ya, mohon maaf. Pernah nggak kita ngelihat di YouTube tuh ada orang mobil serempetan sampai akhirnya ngeluarin pistol Pak? Ada ya, saking emosinya mohon maaf sampai ngeluarin pistol. Kemarin akhirnya ditangkap sama polisi, begitu. Belum lagi sumpah serapah kata-kata kasar. Naudzubillah min dzalik. Kalau orang tersulut emosinya dan biasanya berkaitan dengan emosi tersulut itu kalau biasa masalah harga diri, begitu ya. Atau kalau mohon maaf Bapak-bapak, biasa saya membaca sebuah buku, jagalah perut suami bagi seorang istri, karena kalau sedang lapar, begitu ya, biasanya suami dekat kepada emosi. Pulang kantor capek, di rumah belum ada makanan. Mohon maaf, kira-kira nada kita tinggi gak Pak? Di rumah ngapain aja, jam segini belum ada makanan, blak 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 blak, gitu kan. Mohon maaf banget, gitu kan? Atau mohon maaf, satu hari ini sebuah kisah sedikit ya. Satu hari kalau pagi-pagi di hari jam kerja begitu ya, ibu biasanya domestiknya banyak apa banyak Bu kegiatan domestiknya Bu? Harus masak, membangunin anak begitu ya, betul Bu? Bu, kalau pagi-pagi gitu nggak Bu? Mohon maaf, ibu lagi masak, anak dibangunin susah. Di depan mobil udah tin jemputan sudah datang. Telepon berdering lagi gitu kan. Ibu sedang masak roti bakar buat suami. Gosong Bu punten. Akhirnya disodori karena gosong juga, ayah sarapannya ayah gitu kan. Saat itu suami ketika melihat roti bakarnya gosong, kira-kira kalimat yang mungkin keluarnya apa Bu? Bikin sarapan tuh gosong kayak gini, masih gua ajarin nih gitu kan. Mohon maaf, itu modus sono bukan tadi disibukkan. Gitu kan. Ibu yang sudah merasa pak pikpek
anak dibangunin susah, kita harus bikin sarapan gitu. Di depan jemputan sudah datang, kita bikin roti, akhirnya kita gosong. Suami ngomongnya, ya Allah, mesti gua ajarin nih bikin roti bakar gosong kayak gini. Sakit gak bu? Sakit hati pisan ya gitu ya. Mohon maaf, kalau kalimat itu yang keluar, kira-kira apa yang dirasa pagi itu bu? Besok bikin sendiri biar nyahok gitu kan. Mungkin roti tamplokin, blak, bodoh, besok gak bakal bikin lagi gitu kan. Karena sama-sama emosi. Tadi kondisi perut lapar melahirkan emosi, kalimat yang keluar tidak terkontrol. Mohon maaf, kalimat mesti gue ajarin nih bikin roti bakar, gitu kan? Ibu merasa mampu sesungguhnya, tapi karena kondisi tadi berbagai aspek yang menyebabkan paciwo kadutu kadio begitu ya, akhirnya rotinya gosong. Tetapi mohon maaf, kalau dibalik kalimatnya, padahal ibu membangunkan anak susah, sedang masak, di depan jemputan sudah datang, roti bakar yang dibuat akhirnya gosong. Tapi ayah komentarnya, ya Allah mama pagi ini sibuk banget ya. Besok ayah deh yang bikin sarapan. Mama tenang, fokus, ayah yang bikin sarapan ya. Seneng gak bu kalau kalimat begitu dari ayah bu? Bu? Seneng gak bu kalau gitu bu? Padahal rotinya tetap gosong gak bu? Rotinya tetap gosong. Tetapi ketika kalimat yang keluar kesabaran, bahkan yang keluar ada solusi, itulah yang menjadi lebih indah dalam sebuah kondisi karena kemampuan menahan emosi kita. Pak, betul Pak? Pernah emosi Pak di rumah pagi-pagi Pak? Pak, Bapak diam-diam berarti Bapak soleh semua nih Bu. Mohon maaf gitu ya. Sejatinya demikian. Mohon maaf kalau tadi kita perpanjang. Akhirnya kita makan roti juga enggak saking emosi. Berangkat ke kantor kira-kira hatinya legowo atau drasula atau ngedumel kira-kira gitu kan. Mungkin membawa kendaraan jadi tidak lagi tenang karena emosi tadi begitu kan. Belum lagi dengan sejumlah kalimat negatif akan keluar dari kita. Itulah gambaran betapa emosi kita ketika terkelola dengan baik akan memberikan side effect, memberikan dampak yang luar biasa. Saum sendiri diantara hikmahnya adalah ketika takwa itu adalah akan mampu melatih orang menahan hawa nafsu. Artos nggih? Itu yang pertama berkaitan dengan bagaimana keterkaitan menahan hawa nafsu, ada berkaitan juga berarti dengan kesabaran. Kalau sedang puasa, Masya Allah, kesabarannya harus berlipat-lipat. Bahkan Rasulullah memberikan pembelajaran kepada kita, kalau sedang berpuasa kemudian ada yang ngajak ribut, katakan ini shaim, aku sedang puasa. Masya Allah, kalimat verbal itulah yang keluar, yang diucapkan akan mengontrol emosi kita. Bahkan kalimat ini menjadikan sebuah perintah kepada otak karena perubahan instruksi dari sel darah putih. Mohon maaf, kalau kita pagi-pagi nggak niat puasa, belum sarapan, kira-kira jam 9 jam 10 perih nggak bu? Perih nggak Pak? Perih, aduh lapar nih gitu kan. Terasa laparnya beda. Tapi kalaupun hari itu kita sahurnya kesiangan, mohon maaf, sahurnya kesiangan sehingga enggak makan sahur, dalam arti begitu ya, sudah adzan di masjid, bahkan sudah qomat, ya Allah ayah kita enggak keburu sahur, begitu ya. Dan kita niatkan dengan puasanya yang diniatkan terlebih dahulu di malam hari ataupun kita bisa memperbaharui niat. Kalaupun jam 9 jam 10 terasa laparnya ada, gitu ya, perih, tetapi instruksi otaknya berbeda. Nah ini yang berbeda. Kalau orang lapar jam 9-10 dia tidak puasa, instruksi otaknya beda, cari makanan. Sel darah putih menginstruksikan kepada otak meminta cari makanan. Mungkin akan nengok
cari bubur ayam kah, mie rebus kah, pagi-pagi jadi bikin mie rebus begitu ya, atau lain sebagainya, karena instruksinya cari makanan. Tapi kalau orang sedang saum padahal sama-sama belum sahur begitu di pagi harinya, maka ketika dia timbul terasa laparnya, instruksi otaknya berbeda. Kamu sedang berpuasa, terasa perihnya berbeda. Begitu. Ini menjadi penting bagi kita. Dengan kesabaran, dengan kemampuan menahan hawa nafsu, oleh-oleh dari kita saum itu akan menjadi pribadi takwanya, ada benang merahnya begitu ya. Bahkan kalau kita kaitkan lagi, ketaatan kepada Allah, hikmah dari saum itu adalah meningkatnya ketakwaan kepada Allah. Kita nggak berani macam-macam. Mohon maaf, di rumah sekarang suka kita dapatkan jadwal imsak ya, betul Bu? Ada maghrib jam berapa, isya jam berapa, nanti bahkan subuh imsak jam berapa, ada begitu ya. Maghrib saat ini kurang lebih pukul 18:11. Mohon maaf, kalaupun di rumah sudah jam 18:10, tinggal semenit lagi. Semenit lagi mah masa nggak boleh gitu. Kita buka duluan, berani nggak Pak? Pak, tinggal semenit lagi maghrib, kita buka duluan, berani nggak Pak? Nggak berani itu. Padahal tinggal semenit gitu kan ya, mohon maaf. Bahkan sudah jam 18:11, jamnya sudah sama. Di handphone jam 18:11, di dinding juga sama jam 18:11. Apakah kita langsung otomatis buka nggak Pak? Tetap nunggu apa Pak? Nunggu azan dari masjid, betul Pak? Itu kan. Tetap aja berbuka puasa kita adalah nunggu azan dari masjid. Meskipun jam di rumah kita sudah menunjukkan jam 18:11, di handphone juga yang bersifat digital time juga sudah sama, tapi kita tidak berani berbuka puasa lebih dahulu, tidak mau kita melanggar syariat Allah dalam detik-detik terakhir sampai yakin kebenaran. Inilah konsideran benang merah ketakwaan membentuk orang disiplin yang sangat luar biasa terkait dengan masalah ketaatan kepada Allah. Nah, kami yakin kita semua termasuk adik-adik di kita, bagaimana kemampuan bertaat dirinya kepada Allah luar biasa. Saya yakin di sini tidak ada yang dari rumah sahur tapi nanti jam makan siang di kantor. Bapak Ibu pernah ngeliat ada warung yang pakai gordeng gitu ya? Gordeng ketutup tapi banyak orang di dalamnya, ada Bu? Itu kan ya. Nah, kami yakin di sini nggak bakal yang kayak gitu, dari rumah sahur ternyata ntar makan siang di kantor cari warung begitu. Nggak ada begitu. Kenapa? Meskipun tidak ada yang melihat, orang rumah nggak tahu, itu kan. Tapi ketakwaan kepada Allah bukan semata-mata takut ada orang rumah, tapi betul-betul karena tanggung jawab personal. Ada yang lihat atau tidak, insya Allah menjadikan tanggung jawab kita berkaitan dengan keistimewaan orang bertakwa, bukan karena orang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menjadi poin keuntungan orang yang bertakwa. Sekali lagi, mampu menahan emosi, kemudian bertambahnya kesabaran. Yang ketiga, meningkatnya taat kepada Allah dalam semua aspek, meskipun bahkan sampai langkah-langkah terakhir jangan sampai ada yang melanggar syariat Allah. Itu keuntungan orang bertakwanya. Kemudian yang menjadi penting bagi kita, orang saum dengan nanti hubungan dengan takwanya adalah meningkatkan konektivitas hubungan dengan Allahnya tinggi. Itu. Kami yakin selepas taraweh tidak semuanya langsung pulang dan tidur, tapi ada yang tadarus Bu. Ada Bu tadarus Bu? Luar biasa. Padahal sudah capek ya seharian puasa, masak, taraweh dengan sekian rakaat, tapi pulang masih ingin tadarus lagi. Bahkan Masya Allah, hubungan dengan Allah luar biasanya. Bangun pagi ketika mau sahur itu, kalau sekarang
kita bangun jam 4 lewat 15 Bun. Kalau ibu-ibu bangun jam 4 lewat 15 merasa kecepatan atau udah kesiangan Bun? Kesiangan, padahal masih ada waktu kurang lebih 25 menit lagi buat subuh begitu ya, buat sahur. Ayah, udah kesiangan ayah, buru-buru masih 25 menit lagi padahal. Masya Allah. Bangun di awal malam, kami yakin jam 4 pun ibu-ibu bangun udah merasa kesiangan, betul Bu ya? Mungkin setengah 4 sudah bangun, sudah disiapkan beberapa persiapannya, itu kan. Nah ini gambaran sebagaimana Bapak Ibu kalau sedang haji, sedang umroh, subuh kurang lebih pukul 5 pun ada yang jam setengah 3 sudah berangkat ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, ringan beribadah, kuat betul hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'alanya, dan nggak ada yang ngedumel tuh. Itu Bu pernah nggak berantem sama ayah? Bu, ayah bangun duluan dong, ibu selama yang berus bulan Ramadan, ibu terus yang bangun duluan, ayah bangun yang masak. Pernah gitu Bu? Pernah begitu Bu? Nggak pernah begitu. Semuanya ibu bangun duluan pun ikhlas. Tapi kami yakin ayah yang bangun belakangan pun ikut menyiapkan, berisi ada nyiapin tehnya begitu ya, bahkan bantuin cuci piringnya lain sebagainya. Masya Allah, betapa indah, luar biasa. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz sampai suruh jam berapa Ustaz ya? 5.58. Sekarang mungkin tinggal sedikit lagi ya, 10 menitan lagi. Baik. Ini sampai suruh Ustaz ya? Baik, khair. Bapak Ibu sekalian, tadi seputar keistimewaan antara saum dengan takwanya. Karena bab masalah fikih puasanya, bab rukun puasa, mulai dari niat puasanya insya Allah sudah kita pahami, meskipun sedikit kami beberapa tambahkan ya. Bahwa sekali lagi kalau tadi dari makna puasa sudah kita bahas berkaitan dengan Ramadan yang wajibnya, ada saum Ramadannya maupun saum qadha-nya menjadi penting bagi kita. Kalaupun kita tidak bisa qadha, udah nggak saum Ramadan, nggak bisa qadha karena berbagai aspek. Ibu-ibu yang hamil kemudian menyusui gitu dalam rentang 1 tahun itu ketemu Ramadan lagi, maka bisa dengan membayar fidyah gitu ya. Atau yang sudah sepuh, sudah uzur, nggak bisa menunaikan ibadah saumnya dan qadha tidak bisa, maka bisa dengan fidyah. Itu berkaitan dengan masalah dari saumnya. Tetapi kalau tadi saum wajib, ada juga saum yang diharamkan. Loh, saum kok haram begitu ya? Kapan Pak diantaranya Pak? Saum yang dilaksanakan pada hari tasyrik 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah nggak boleh berpuasa gitu ya, paham ya? Karena sedang tasyrik, sedang justru umat Islam bersyukur dengan adanya kurban Idul Hijjah ya, itu yang tidak boleh gitu kan. Kemudian masalah syarat puasanya, orang yang diwajibkan puasa tentu orang muslim yang pertama gitu. Orang muslim, orang yang beragama Islam. Tetapi orang beragama Islam ini pun dipilah lagi bagi yang sudah baligh yang keduanya. Apa itu baligh? Sudah mukallaf. Kalau seorang wanita sudah haid, sudah menstruasi, itu bagi seorang wanita. Kalau laki-laki sudah mimpi basah, itulah start diwajibkannya setiap insan berpuasa gitu. Sekarang yang luar biasanya Bapak Ibu sekalian, usia baligh zaman sekarang berbeda dengan usia baligh mungkin 20 tahun yang lalu. Betul Bu? 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu baligh mungkin usia SMP bagi seorang wanita. Betul Bu? Bapak-bapak sekalian, itu kan seorang wanita, seorang laki-laki zaman dulu usia baligh mungkin usia SMP, gitu kan. Sekarang mohon maaf, ada usia SD sudah baligh ada Bu? Ada kelas 5 sudah baligh ada? Nah, ternyata ini adalah berkaitan dengan hormon yang dikonsumsi oleh anak. Apa maksudnya? Proses pendewasaan hormon dalam tubuhnya lebih cepat karena apa? Di antaranya banyak makanan yang mengandung hormon. Ayam ayam daging, ayam
broiler gitu ya, mohon maaf broiler, kan usia 40 hari sudah bisa dimakan, betul. Sudah bisa dipanen sekitar 1 kilo, di antara kan penyuntikan hormon, dia lebih cepat besar, begitu ya. Nah, maka di antaranya hormon itu suka tidak terkikis habis ketika dimasak, di antara di kulit ayam, di sayap ayam, di leher ayam, nah gitu ya. Jadi kalaupun kami yakin ibu-ibu sudah paham, sekarang suka daging ayamnya tanpa kulit begitu ya. Bukan kita tidak mau dewasa, tapi hormonnya di ayam tersebut biasanya tidak terkikis habis gitu ya. Bagi kita sehingga makanan sehat diantaranya dengan tidak mengkonsumsi hal-hal tersebut. Kalau digoreng crispy Ustaz enak, betul ya, kerau-kerau gitu. Tapi kita upayakan makanan yang sehat. Nah tadi balik diantaranya sudah diwajibkannya saum. Kemudian muslim juga harus yang berakal. Dia muslim dulunya berakal, mohon maaf sudah balik menstruasi dan sebagainya, tapi akalnya terganggu, maka tidak ada kewajiban saum. Kalau sekarang istilahnya ODGJ ngoten nggih, ada istilah orang dengan gangguan jiwa tidak wajib saum gitu kan. Dan yang berikutnya termasuk harus kuat. Dia muslim, sudah balik, orangnya berakal, tapi kondisinya lemah, sakit. Kalau tadi misalnya maaf ibu-ibu yang sedang hamil dan sebagainya, begitu kan. Kalau puasa nanti gemeter dan sebagainya, sedang menyusui. Kalau menyusui cepat lapar, katanya betul Bu? Bu? Kalau sedang menyusui cepat lapar, betul kah? Sudah lupa katanya. Nah biasanya begitu ya, mangga itu berarti tidak diwajibkan kalau menyebabkan tidak kuatnya fisik begitu. Kemudian, nah di sisi yang lain, startnya dari kapan? Gitu. Startnya yang tadi disampaikan puasa wajib itu adalah dilaksanakan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, gitu ya. Terbit fajar sekarang alhamdulillah di kita sudah ada jam mudah. Gitu kan, ciri adzan subuh berarti sudah mulai start puasa sampai terdengar adzan maghribnya. Nah kemudian, nah ini yang menjadi berbeda, 5 menit lagi maghrib ternyata ibu seorang wanita haid. Berarti hitungannya gimana Pak Bu? Batal hari itu, padahal tinggal 5 menit lagi begitu ya misalnya. Ada nggak mohon maaf ibu-ibu yang menjelang maghrib ternyata dia dapat haid? Apakah haid itu dari malam hari atau bisa jadi kapanpun haid itu? Haid itu kapanpun kan? Itu akan keluar darah haid yang tidak kita bisa mengaturnya, tapi dengan sendirinya kondisi metabolisme tubuh lah yang mengatur, sehingga kalaupun tinggal 5 menit dia haid gitu ya, maka saum hari tersebut dalam dimensi Allah berarti puasa batal, harus diqadha di bulan yang lain, hari yang lainnya. Itu berkaitan dengan masalah rentang waktunya, tetapi ada jadi yang proses pembatalannya begitu. Jadi ada niat puasanya, kemudian startnya yang ideal ketika sahur itu ada makanan dan minuman. Nah ini punten ternyata Rasulullah menekankan betul, jangan sampai kita merasa kuat gitu kan, nggak usah sahur juga kuat. Betul, secara fisik bisa jadi kuat, tapi kata Rasulullah, bersahurlah meskipun dengan seteguk air, karena situ ada berkah. Itu yang luar biasa. Namanya berkah susah kita cerna, tapi berkah itu adalah hubungannya betul-betul kekuasaan Allah mendapatkan berkah itu. Nah ketika sudah mulai imsak, kalau imsak itu ibarat dalam traffic light gitu ya. Imsak itu sudah lampu kuning, begitu ya. Kalau lampu kuning masih kita boleh jalan atau harus sudah berhenti Bun? Pak, di lampu lalu lintas kalau masih lampu kuning kita masih boleh jalan atau harus sudah berhenti? Masih boleh jalan, betul ya. Kalau lampu kuning masih kita boleh. Nah ini ibaratnya ibarat imsak, begitu. Tapi kalau lampu merah berarti harus sudah stop, berhenti. Kalau sudah adzan subuh, kalau tidak ada hal yang lain, maka harus segera berhenti ketika sudah terdengar adzan subuh. Jelas ya? Gitu. Itu menjadi titik penting. Kalau
hitungannya masih 2 menit lagi mau adzan subuh, berarti itu lampunya sudah lampu kuning gitu. Kita segera bersiap-siap diri. Nah kalau lampu hijau berarti sudah maghrib tiba begitu. Perbandingannya kira-kira begitu. Kemudian hal yang membatalkannya secara umum, kalau tadi bisa ada bab makan minum, hubungan suami istri di siang hari, kalau dia sadar. Pernah nggak? Mohon maaf, pernah terjadi ada yang hubungan suami istri katanya, tapi saya nggak persis. Dia lupa lagi Ramadan, hubungan suami istri siang hari lagi. Luar biasa, mungkin saking sibuknya begitu, walau alam bisawab. Tapi kalau hubungan suami istrinya dia sadar, itu yang tidak boleh. Termasuk muntah dengan sengaja. Nah, dalam hal ini bisa dimaknai ada muntah yang dengan sengaja, itu kan. Bisa paham kira-kira muntah kok sengaja gitu ya. Kalau saya dulu dapatkan ilmu fikih itu misalnya mulut kita dicolok, mohon maaf kan suka ada gitu ya. Nah kalau kita memaksakan lagi sehingga itu menyebabkan saum kita batalnya. Nah kemudian berkaitan dengan masalah niat. Nah kalau pada taraweh sering dipimpin niat nawaitu sama godin itu boleh. Tapi juga ada yang guru kita katakan diniatkan untuk 1 bulan penuh begitu ya, fi hadis sanati lillahi ta'ala, dalam tahun ini dengan meniatkan untuk 1 bulan, niat dari awal sudah selesai. Tetapi secara umum dengan bangunnya kita untuk makan sahur itu adalah gambaran dari niat kita mau berpuasa begitu ya, karena memiliki kesengajaan. Kalaupun kita tidak bisa sahur, tapi kita faham, kita sadar dalam diri kita bahwa kita niat Ramadan ini akan puasa, berarti sejatinya sudah punya niat meskipun tidak dilisankan. Begitu ya, berkaitan dengan masalah niat dalam saum ini. Nah, yang berikutnya, Allah yang Maha Rahman Maha Rahim ini ada memberikan rukhsah, memberikan dispensasi, orang boleh tidak berpuasa padahal secara umumnya adalah wajib. Siapa? Orang yang sedang bepergian, pergi jauh. Misalnya nanti ada pulang kampung, mohon maaf, yang pulang ke Jawa, ada yang mungkin bahkan keluar Jawa perjalanan pakai darat lagi gitu kan, bisa jadi tengah jalan berat dan sebagainya, maka diperbolehkan tidak saum rukhsah, tetapi tetap wajibnya wajib qada begitu ya. Nah ini ada dispensasi bagi orang yang sedang bepergian, kemudian orang yang sedang sakit tadi sama, atau sakit banget enggak tapi tengah jalan saumnya merasa berat banget, perih banget, maka diberikan keringanan. Allah ungkapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana minkum maridun ala safarin fa'idatum min ayyamin ukhar waladina yutikunahu fidyatun tu'amu miskin." Di dalam surat Al-Baqarah 184-nya, siapa di antara kamu yang sakit atau bepergian boleh tidak melaksanakan saum, gantilah di hari bulan yang lain. Kalau mampu, kalaupun tidak mampu boleh memberikan atau membayar fidyah. Membayar fidyah itu adalah kita memberi makan 1 orang sebanyak jumlah hari yang ditinggalkan. Kalau secara umum rata-rata saum Ramadan itu kata 1 bulan itu 30 hari, nah berarti kita harus memberi fidyahnya adalah 30 orang begitu ya, buat 30 orang kalau kita mau distribusi, atau kalau berbentuk makan langsung atau dirupiahkan. Paling sederhananya kalau katakanlah kita ke warung Padang, kita makan dengan rendang begitu ya dan lain sebagainya, kurang lebih sekitar 20.000 begitu ya. 1 paket porsi nasi 20.000 dikali 30 berarti berapa? 600.000 begitu. Itu paling sederhana menghitung fidyahnya. Oh Pak, saya batalnya hanya 5 hari saja, berarti tinggal hitung 5 hari dikali 20.000 berarti sekitar 100.000, itu fidyah kalau berbentuk tunai. Kalau berbentuk materi langsung, sekaligus saya aja masak aja, saya bagikan 5 orang sebagaimana ditinggalkan juga boleh, demikian ya. Itu berkaitan dengan masalah fidyahnya.
Sudah pukul 5.59, sudah lewat sedikit ya. Yang terakhir barangkali dari kami, anjuran sedang berpuasa. Nah, sebagian adalah mengakhirkan ibadah sahur. Jangan sampai mohon maaf jam 2 sudah sahur. Takut kesiangan, buru-buru sahur gitu ya. Itu zaman dulu barangkali begitu. Kami pernah merasa waktu kecil. Tidak semua orang punya waker zaman dulu makan ya. Tidak punya jam dinding yang berbunyi, maka ibaratnya sahurnya di penghujung waktu mengakhirkan sahur. Dan sisi yang lain adalah menyegerakan berbuka puasanya, disegerakan. Kalau sudah terdengar adzan di masjid, buru-buru minum dulu, nanti baru dengan misalnya dhahabat dhamma wabtalatul uruq wa thabbatal ajru insyaallah, atau Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Nah, ini idealnya yang terbaik adalah ketika beberapa menit mau berbuka puasa menjelang maghrib di rumah yang memungkinkan ya, ayah bunda kalau ayah sudah pulang, anak-anak diajak kumpul berdoa, perbanyak doa, karena itu adalah waktu yang mustajab ketika menjelang berbuka puasa. Jangan sampai mohon maaf menjelang berbuka puasa setelnya adalah sinetron di TV gitu ya, perebut remote bahkan gitu kan, nanti bener bermaghrib baru bermakan. Gunakan waktu menjelang berbuka puasa dengan memperbanyak doa. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf waktunya sudah cukup untuk waktu syuruk. Meskipun kami belum uraikan secara keseluruhan, mohon izin saat tadi kami yakin sekarang banyaknya teknologi bisa mendetailkan, tapi kami lebih menekankan tadi bagaimana perintah saum hubungan dengan takwa menjadi penting bagi kita agar nanti pasca Ramadan kita bisa mengontrol diri kita, masalah emosi kita, masalah kesabaran kita, kuatnya hubungan kepada Allah dan kuatnya ketaatan kepada Allah harus kita kawal nanti pasca Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tidak puas. Kalau tidak puas nanti semakin banyak bertanya, semakin banyak mengkaji lagi. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan yang susah Bu, kalau susah nggak bisa nanti Bu. Kalau saya bisa, saya jawab nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam hal menuju takwa tadi Pak Ustaz. Baik. Untuk mengendalikan diri kita terutama emosi kita. Itu kiat-kiatnya apa aja Pak Ustaz? Supaya kita tetap stabil menuju takwa tadi Pak Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jazakumullah Ibu. Ibu menyampaikan agar kita bisa menuju ke takwa dengan cara apa kira-kira gitu ya. Yang pertama diungkapkan dalam sebuah tulisan, bagaimana kita bisa menuju takwa yang paling kokoh adalah menahan diri. Saudara Ibu, pengontrolan diri itu sangat penting gitu ya. Sebagai contoh, kita mau bangun sholat malam, sholat tahajud gitu ya, pasti kita ngantuk. Tapi kalau ngantuknya itu kita atur, kita tahan diri Allah. Saya pengen tetap mau sholat tahajud. Kuat gak kita pengen tahajud ya Bu? Nah kalau kita kuat pengennya, mengatur dirinya, yang rasa kantuk itu kita kalahkan karena cinta kepada Allah, niscaya kita akan bisa bangun malam. Begitu ya. Nah betapa pengendalian diri ini menjadi sangat penting agar mendapatkan cercah takwa itu mampu kita dapatkan. Jangan sampai kita diperbudak oleh hawa nafsu menjadi variabel, menjadi benang merahnya ya. Kalau segala sesuatu emosi di dalam diri kita, emosi itu bukan semata-mata marah ya gitu, bukan semata-mata marah. Aspek-aspek yang lain berkaitan dengan keinginan, dengan ketidakmauan, kalau nggak kita atur, misalnya membaca Quran, malas, begitu ya. Nah, malasnya kita ikuti, niscaya kita akan kalah. Tapi kalau malasnya kita lawan, emosi untuk tidak beribadah kita lawan, niscaya kita akan menjadi orang bertakwa. Jadi, kata utama untuk memperoleh ke jalan takwa adalah mengendalikan hawa nafsu dalam makna yang besar, bukan emosi semata, tapi ketidakmauan beribadah kita lawan. Mohon maaf, kalau kita kaitan dengan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh usia beliau 950 tahun.
tetapi yang beriman hanya 80 orang. Mohon maaf, megel no hati apa enggak kata orang Jawa? Dakwah 950 tahun yang beriman hanya 80 orang, Pak. Sakit hati enggak tuh, Pak, kira-kira? Tapi bagi Nabi Nuh tidak. Semuanya aku tunaikan. Bahkan dalam surat itu katakan, ketika wada'atukum laila wa nahar, ya Allah, aku menyeru umatku lailan wa nahar, malam dan siang. Ja'alu asabiahum fi adanim, tapi umatku ya Allah menutup telinga, bahkan menutup mata, tidak mau melihat dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Nabi Nuh 950 tahun sangat lama. Betul nggih? Tapi dia mengatur dirinya agar terus tetap berdakwah. Termasuk mungkin putra-putri kita dibilangin, ya Allah, mas, Mbok yao, sholat nggak usah disuruh begitu ya. Paham ya? Ibu Jawi ngertos nggak? Ibu paham jawab Bu nggak Bu? Nggak paham Bu ya? Kalaupun anak kita misalnya sudah gede, masih kita bilangin, Bang, sholat nggak usah dibilangin, abang udah gede, gitu ya. Besoknya nggak usah ngebilangin lagi Bun, bosan ibu ngebilangin, nah berarti kita kalah. Oke ya, maka terus mengingatkan anak kita meskipun sudah besar, abang udah sholat belum, begitu ya. Yang kedua, mengawal diri adalah konsisten berkesinambungan. Jangan hanya di awal saja kita mampu menahan dirinya, tapi adalah in long time, dalam waktu yang panjang. Ngoten Bu, cukup ya Bu ya, 2 aspek saja. Nggih. Khair. Masya Allah. Ada lagi? Enggak. Jangan yang susah Ustaz. Kalau susah kita nggak bisa, khawatir. Jazakallah tadi bertanya. Bapak sekalian, tadi Bapak bertanya sederhananya, kalau kita mengeluarkan darah karena pemeriksaan medis, ada kontrol gula darah begitu ya, maka ini tidak membatalkan puasa, apalagi berkaitan dengan masalah kepentingan medis, gitu ya. Yang membatalkan puasa kalau misalnya ada infus Pak, infus makanan begitu ya, nah itu membatalkan puasa. Tapi kalau tadi periksa darah begitu ya, tidak membatalkan puasa. Langsung poinnya begitu ya, insya Allah tidak menjadi masalah. Khair, jazakumullah. Sudah cukup? Cukup nggih? Atau ada lagi? Cukup ya? Bapak Ibu sekalian, kita pungkas majelis ini dengan kita berdoa kepada Allah. Semoga yang kami sampaikan, mohon maaf, bukan menggarami lautan. Kalaupun jauh panggang dari api, kami mohon maaf karena keterbatasan kami. Kita pungkas majelis ini dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Arhamar Rahimin. Astagfirullahaladzim. Ya Rahman innaka raufur rahim. Ya Allah, kami bersyukur hari ini Engkau panjangkan umur dan bisa berjumpa dengan Ramadan. Ya Allah, terimalah ibadah kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Engkau Maha penerima taubat ya Allah. Kami berlumur dengan dosa, kami sering beristighfar tapi mengulangi kembali dosa tersebut ya Allah. Di pagi yang bersih ini ya Allah, di bulan yang suci ini ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau tutup pintu taubat buat kami. Tak kuasa kami menahankan azab siksa-Mu kelak di yaumil akhir ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, cinta kepada kami dari orang tua kami ya Allah demikian banyak, tetapi kami belum memberikan yang terbaik bagi orang tua kami. Bahkan ada orang tua kami yang sudah berpulang ke hariban-Mu ya Allah. Ampunkan orang tua kami ya Allah. Engkau lah Maha Pengampun dengan segala keterbatasan orang tua kami ya Rabb. Ampunkan orang tua kami ya Allah. Tempatkanlah dengan tempat yang terbaik di surga-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ada orang tua kami yang ada ya Allah, yang masih ada anugerah kepada mereka kesehatan ya Allah. Berikan kesempatan kepada memberikan yang terbaik dalam sisa usia orang tua kami ya Allah. Jangan biarkan mereka dalam penderitaan lahir maupun batin ya Allah. Ya Allah, kami memiliki keturunan ya Allah.
Kami memiliki keterbatasan, Allah lindungilah putra-putri kami ya Allah dari beratnya pergaulan, dari kemaksiatan ya Allah. Kami terbatas. Allahumma fadhum ya Allah, lindungilah mereka ya Allah. Kami tidak mampu mengontrol putra-putri kami dalam 24 jam ya Allah. Engkau lah yang Maha Penolong, Rasulmu ya agung ya Allah. Demikian mulia segala pekertinya. Tumbuhkanlah jiwa kami ya Allah untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Rabbi ij'al muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a rabbana hab lana wa dzurriyyatan qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.